Pas lewat situ mau cuci tangan, mau kumur-kumur karena di WC saya ada orang. Di situ langsung menampakkan itu yang namanya makhluk halus itu. Supaya hancur ya. Rambutnya panjang, terus wajahnya serem, bercak-bercak darah termasuk di situ. Terus matanya merah-merah seperti itu. Di bangunan sekolah yang baru ada yang manggil. Iya. Yang kemana? Padahal itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Jam 2, jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini kita ke rumah narasumber lagi. Dan saya ditemani oleh seorang yang mempunyai cerita mistis dalam kehidupannya. Dan ini dia. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Ujang Hanan. Kang Ujang. Ujang. Ngomong katanya Kang Ujang nih punya pengalaman mistis gitu. Iya, punya. Punya. Iya. Kang Ujang nih dari mana? Saya belum tahu soalnya daerah sini. Dari Cibadak. Oh, Cibadak. Iya. Cibadak, daerah Cipanas Cianjur ya? Iya, Desa Sukanagali. Oh iya. Kang Ujang kesehariannya apa? Oh, berkebun. Oh, berkebun. Iya. Bercocok tanam kayak gitu ya. Nah, iya. Terus bisa dikasih kisi-kisinya cerita yang mau Kang Ujang ceritakan. Ya, saya pengalaman pribadi melihat wajah makhluk halus, serem. Serem. Ya, Itu sosoknya kayak apa? kayak muka, rambut hitam panjang, terus wajah berantakan, ada bercak-bercak darah seperti itu. Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Jadi bisa diceritakan awal mula perjalanan sampai akhir. Ya. Saya punya teman, teman suka mancing ke Jangari. Setelah itu dapat ikan, terus dibawa ke rumah, dicuci, terus dibersihin, dimasak, ringkasnya yang ngeliwat. Ngeliwat. Apa ada acara gitu? Ya, ada acara. Setelah itu udah beres makan semuanya, terus saya mau kumur-kumur, mau cuci tangan. Maklum kalau udah makan nggak cuci tangan kan nggak enak. Iya. Saya kepengen buru-buru cuci tangan. Tapi bentar Kang, itu posisinya di rumah Kang Ujang atau Iya. di rumah teman? Di rumah Kang Ujang. Oh. Setelah beres makan, langsung saya ke WC. Lantas di WC ada orang, saya kepengen dulu. Lanjut
ke WC masjid rencananya. Tapi mau ke WC masjid itu melalui rumah kosong. Jadi dekat rumah Kang Ujang itu ada rumah kosong. Ya, kosong lama banget nggak diisi. Oh, Bahkan yang ngontrak pun pada takut. jadi yang sebelah rumah kosong ada kontrakan. Ya, rumah kosong itu udah lama, sekitar berapa tahun udah nggak pernah diisi, adalah kurang lebih 5 tahun. 5 tahunan. Iya, nggak diisi. Dulu pernah yang isi, yang ngontrak, terus nggak betah. Oh. 1 tahun atau bahkan kurang 1 tahun, pergi lagi. Ada yang ngontrak, pergi lagi. Karena di situ banyak penampakan. Banyak penampakan. Ada yang berupa kucing, terus banyak penampakan di situ. Jadi yang ngontrak di situ tuh nggak betah lah. Iya. Karena banyak ada penampakan di rumah tersebut. Setelah ditinggalin, setelah sama yang punyanya pun nggak diisi. Yang punyanya orang Jakarta. Jadi ngebiarin lah gitu. Iya, ngebiarin. Biarin gitu aja lah. Dibiarin gitu aja. Lalu pas Kang Ujang lewat gimana? Pas lewat ke situ biasanya suka lewat ke situ. Kalau ngebayangin nggak pernah menampakkan yang namanya makhluk halus. Tapi itu posisinya jam berapa, Kang? Sekitar jam 11. Oh, jam 11 malam. Ya. Jam 11 malam. Biasa lewat situ mau habis Isya sampai jam 11, jam 12. Kalau ngebayangin itu tuh nggak pernah nampak. Tapi pas waktu itu, pas saya habis ngeliwat sama temen-temen, pas lewat situ mau cuci tangan, mau kumur-kumur karena di WC saya ada orang. Di situ langsung menampakkan itu yang namanya makhluk halus itu. Yang yang rupanya hancur ya. Rambutnya panjang, terus wajahnya serem, bercak-bercak darah termasuk di situ, terus matanya merah-merah situ. Itu posisinya pas makhluk itu di mana? Di dalam rumah atau di luarnya gitu? Di dalam. Oh, di dalam. Di dalam. Jadi Kang Ujang pas lewat itu lihat ada sosok menyeramkan di dalam rumah tersebut. Iya, di dalam rumah, pas tepatnya di dapur rumah kosong itu. Oh, di dapur. Iya, ada jendela. Nah, di situ kalau bahasa Sundanya dia nongol. Nah, itu seperti itu, nongol. Kayak ngelihat gitu. Iya. Ngelihat. Saya kan merinding, bulu kuduknya merinding. Iya. Astagfirullahaladzim gitu. Pas lihat, ya yang saya cerita tadi, rambutnya panjang, hitam, terus hitam campur kemerah-merahan itu. Wajahnya, terus matanya belotot merah juga. Pokoknya kalau bahasa lukisannya abstrak, hancur. Iya. Tapi pas lewat gang rumah situ emang penerangannya bagus atau enggak gitu? Di rumah situ sebelahnya ada rumah, ada pencahayaan, situ ada lampu. Pas jarak deket ini jendela, saya lewat ke situ kayak gini, Allah akbar, itu langsung bahasa Sundanya meringkak bulu kuduk. Nah itu ya, merinding bulu kuduk lah. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang dilakukan kamu Ujang? Lari atau baca doa pas di situ gimana? Lari enggak, karena udah tahu bahwa di situ ada. Oh, cuma
saya harap jangan menampakkan Hmm. gitu kalau setiap lewat saya ke situ. Tapi sewaktu malam itu pas menampakkan diri dia nongol di jendela. Jendela. Jadi rumah tersebut udah ada mitos-mitosnya kayak gitu. Iya, Orang-orang sini udah tahu lah gitu. udah tahu. Bahkan dulu pernah seorang ustadz Ya. memindahkan sosok itu. Oh, jadi niatnya mau ngebersihin lah gitu. Bahkan pernah sama ustadz itu almarhum, ustadznya almarhum, katanya digendong dipindahin. Nggak tahu kemana tuh dipindahinnya, saya nggak tahu tuh. Tapi ada lagi Oh, ada. ya di tempat di rumah kosong itu. Kelanjutannya gimana pas kamu yang ketemu sosok tersebut? Ya, Kelanjutannya saya langsung ke WC yang saya cerita tadi, ke masjid. Terus beres langsung balik. Saya nggak ke situ lewatnya, takut ketemu lagi. ada jalan alternatif lain Iya, gitu. ada Lewat gang lain. lewat gang lain. Iya. Itu bahasa Sundanya nguriling. Seperti itu ya. Dan nyampe rumah lah. Ya, Lu sempet cerita ke teman-teman gitu. cerita langsung ke Cerita? teman. Iya. Ya. Cerita, terus semua teman pun percaya bahwa memang di situ ada. Udah lama semua orang di kampung Cibadak itu pada tahu bahwa rumah kosong itu ada penghuninya, seperti itu. Nah, setelah cerita, terus termasuk istri saya pun pernah dengar, nggak menampakkan sama istri saya, cuma pernah dengar ada yang mandi di lokasi WC-nya katanya. Gimana sih yang mandi? Orang yang mandi suaranya seperti itu, ada air gemercik, suur seperti itu. Iya. Jadi pas istri lewat atau gimana? Ya, istri saya lewat ke situ sekitar jam 3 subuh. Oh, jam 3 subuh. Ya, dini hari. Ya, pas dengar ada suara mandi, pas mau ke rumah saya ke sini. Dengar seperti itu. Ya langsung cerita. Ya, mungkin merinding juga istri saya pas. Merinding, iya. Merinding. Udah seperti itu. Banyak cerita-cerita seperti tetangga ketemu sesosok makhluk halus yang di situ menampakkan diri. Ada yang tetangga melihat menjelma sebagai tetangga juga. Terus banyak. Ya, ada pun teman saya yang melihat di depan pintunya, sama seperti kejadian saya melihat hancur wajahnya. Dia semuanya melihat sesosok full dia. Ya, full melihatnya dari bawah ke atas. Lagi berdiri di depan pintu katanya. Cuma pengalaman saya pribadi seperti itu. Seperti yang diceritakan saya tadi, nongol di jendela, wajahnya abstrak, hancur, sampai merinding lah, kuduk merinding. Nah, pas kamu udah lewat sana, terus menemukan makhluk tersebut dan cerita ke teman-teman, lalu ada kejadian apa lagi gitu kan? Apa sampai ngikutin ke rumah lah, atau sampai gimana gitu? Besokannya atau malamnya gitu? Ke malam selanjutnya, setelah kejadian saya melihat sesosok wajah yang hancur,
Terus saya ke rumah teman. Biasa kalau anak muda gitu suka apa namanya ngariung gitu ya, ngopi-ngopi bareng, kadang main remi, bahkan sampai subuh. Oh, subuh. Iya, main remi itu sampai subuh, sekalian gadang, sekalian ngeronda gitu. Iya. Cuma pas waktu saya ngeronda sambil main remi, saya kepengen teh manis. Kepengen teh manis saya waktu itu. Setelah itu saya bilang dulu sama teman-teman, saya mau ngambil teh manis di rumah, karena rumah teman saya agak jauh, kurang lebih terhalang jarak 3 atau 4 rumah. Setelah pulang dari rumah teman mau bikin teh manis lah. Terus ada yang namanya tempat air yang buntu, kalau bahasa Sundanya buntu itu pas solokan air nggak ada apa sih namanya, nggak ada ujungnya gitu kan. Nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada tembusannya, sampai situ aja mentok. Pas di situ saya dengar ada kayak ayam manggil anaknya. Ayam betina manggil anaknya. Apa sih kalau dicontohin sama manusia apa ya? Mutruk gitu, manggil anak tuh. Saya bukan ayam yang kecil-kecil itu tuh. Nah, Cicit kayak gitu. Ya. Ini mah ayam induknya. Oh, induknya. Ayam induknya kayak manggil anaknya. Kucuk seperti itu. Kurang lebih suaranya. Yeah. Tapi saya udah tahu bahwa suara itu suara makhluk gaib seperti itu, atau makhluk halus. Saya panggil teman-teman supaya ada saksi gitu kan. Supaya bahwa saya nggak bohong cerita seperti itu. Saya panggil teman saya, terus datang ke orang, terus ditunjukin bahwa di sini ada suara ini suara manggil anaknya, ayam manggil anaknya seperti itu. Terus udah gitu udah pada tahu. Udah itu langsung pada balik lagi teman saya. Udah gitu saya ke rumah ngelanjutin yang mau bikin teh manis tadi. Saya ke rumah. Pas di rumah ada orang tua saya sama tetangga yang suka nginep waktu itu. Pas saya ke dapur terus manggil, katanya, "Jang, tuh aya nu mugakeun panto." Suara panto di apa? Oh, kayak gitu. Dia dibuka kayak gitu, kucek. Siapa? Itu posisinya jam berapa? Sekitar jam 2 jam 3 dini hari. Jam 2 jam 3 dini hari. Jadi pas kamu Jang di rumah itu ada kayak suara orang yang mau masuk gitu. Iya, kayak pintu mau dibuka, kucek seperti itu. Suara gerenda pintunya, ya. Gerenda kucek seperti itu. Ibu saya manggil kan, selagi saya di dapur lagi bikin teh manis itu ada orang buka pintu. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Iya. Pas saya ingat, dia ngikutin saya. Setelah itu saya bilang sama dia, "Tuh nggak ganggu ah. Dewek rek main remi deui jeung baturan." Saya bilang gitu dalam bahasa Sunda. Tapi kamu Jang jadi itu ke rumah teman? Iya, saya pulang lagi ke rumah teman karena tanggung masih main kan. Setelah itu pas mau ke rumah temen, di dekat rumah kan ada bangunan sekolah. Terus selalu saya lewat situ. Pas di bangunan sekolah yang baru ada yang manggil, "Yang kemana?" Padahal itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Jam 2 jam 3 "Yang reka mana?" Ya langsung dengar sendiri gitu. Dia manggil, "Jang reka mana?" Saya kedengeran jelas lah gitu. Iya, jelas.
tong ngaganggu dewek marek teh manisin babaturan. Saya bilang gitu. Ya. Setelah itu saya ke rumah temen, terus bawa teh manis, main remi lagi sambil ngeronda seperti itu. Tapi sempat Kang Ujang lihat gak yang manggil itu gitu? Enggak, Enggak. cuma suara doang. Suara aja. Suara aja ya. Persis enggak apa, enggak ada ini suara manggil dia. Suaranya suara perempuan. Iya, suara perempuan. Ya mungkin hilir mudik itu yang namanya kunti banyak kali. Tapi sempat gimana? Katanya kalau orang diikutin tuh sampai sakit lah kayak gitu. Kamu Ujang gimana itu? Alhamdulillah saya enggak ngalamin seperti itu. Enggak. Iya. Cuma dengar suara, terus melihat sosok wajahnya pun udah, itu pengalaman saya itu. Termasuk dengar suara di kuburan yang nangis. Jangan. Ya, Itu masih di lingkungan Kang masih Ujang. iya di kampung saya sendiri, di kampung Cibadak. Ada di kalau posisi arah angin mah sebelah timur. Sebelah sini. Ya ada makam di situ. Itu pemakaman umum kayak gitu. Enggak, dia ada rumah seorang kiai dulu. Ada rumah, terus di depannya kuburan beliau. Nah di situ kan ada pohon mangga, pohon nangka, pokoknya serem. Di bawah pohon itu makam beliau. Nah sewaktu saya, kata bahasa Sundanya mah, mulung buah yang jatuh, mulung buahan murad. Pas ngambil buah lagi enak-enak, persis suara yang nangis sedih, merintih gitu. Kayak merintih kesakitan apa merintih apa itu. Perempuan juga suaranya. Perempuan juga ya. Itu malam juga sama. Malam juga sama, jam 2 jam 3 itu kejadian. Jadi pas Kang Ujang lewat itu ada buah yang jatuh, tadinya Kang Ujang mau ambil gitu. Ada suara Nangis merintih, pedih kayak gitu. Suaranya merintih, kesakitan seperti itu. Suaranya sedih, nangis sedih. Itu pun setelah saya ke jalan. Teman saya kan waktu itu ngewarung. Terus setiap pulang sekitar jam 2, jam 3, tutup kan warung jam 2, jam 3 itu. Nah, setiap pulang dari warung, kan waktu itu lagi musim buah. Namanya buah piit, buah kecil-kecil. Itu kayak mangga atau gimana? Iya, sejenis mangga tapi kecil-kecil, namanya mangga piit itu. Oh, mangga piit. Iya, bahasa Sunda, nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, setelah itu ya itu pas mungut buah yang jatuh itu, kan buahnya lebat gitu, lebat, suka jatuh, diambilin tuh malam-malam tuh. Jadi itu pas lagi ngambil buah itu, pas lagi sepinya seperti itu, lagi sepi banget, ada suara tangisan seperti itu, isak tangis yang seperti pedih gitu. Itu Merintih suara lah. perempuan yang merintih. Terus Susah sih dicontohin. Kang Ujang langsung lari atau gimana itu? Enggak lari, karena saya kan sama teman. Oh, waktu sama itu. teman. Iya. Pas teman saya pun denger. Oh, dengar. Iya, teman saya pun denger ada yang nangis seperti itu. Jadi langsung kemana itu? Udah gitu ngobrol-ngobrol sama temen, itu mah yang menghuni di sini, gitu kan. Udah itu langsung udah pulang karena buah banyak. Satu kantong kresek hitam itu. Itu emang yang kuncinya ngebiarin gitu lah kalau yang buah jatuh itu. Iya, yang biarin, iya. Biarin.
karena yang punyanya pun kadang suka kadang enggak ke buah itu, ya suka didiemin. Pokoknya kalau ada yang bisa naik, oke naik, pungut, nah apa namanya, ambil aja gitu. ya ambil aja gitu. Intinya udah ada izin lah dari Ya yang punya itu pokoknya yang namanya mungut yang jatuh diperbolehkan seperti itu. Nah sekarang ini Kang, kembali lagi ke rumah yang tadi Kang Ujang ngomongin itu, asal mulanya gimana sih Kang? Saya jadi agak-agak penasaran ya sama rumah itu. Iya, Asal mulanya gimana? Itu rumah emang asalnya milik orang sini gitu, dibeli sama orang Jakarta, terus udah lama gak ditinggalin, jadi gimana gitu? Sewaktu kecil saya kan bukan berteman bahkan keluarga sama almarhum Bapak Roub. Almarhum Bapak Roub, saya rumahnya di ujung kulon, di sebelah kulon lah. Suka malayor, bahasa Sundanya malayor sama adek. Lari-lari pas datang ke rumah almarhum Bapak Roub. Waktu kecil itu suka malayor. Itu rumah kolam. Oh, dulunya kolam. Iya, kolam. Terus di pinggirnya ada pohon mangga, pohon jambu air. Terus dibeli sama tetangga juga yang namanya Mang Uloh, almarhum, nikah sama orang Jakarta. Dia diem di Jakarta, terus sekali-kali kesini ya ngebeli tempat itu. Enggak, maksudnya apa ada kejadian janggal gitu sebelum ngebangunnya? Apa ada yang tadi kan kolam kan? Ya kolam ya. Apa ada yang pernah kepleset sampai meninggal kayak gitu? Oh, yang saya ingat enggak sih? Enggak. Yang saya ingat enggak. Cuma yang saya ingat, bahkan ingat banget itu. Itu kolam terus dibeli sama Mang Uloh. Itu kolam almarhum Aki Haji Nang. Aki Haji Nang. Dan Terus dibuatlah rumah sama yang beli orang Jakarta itu. iya. Terus Terus langsung dibikin kontrakan atau rumah pribadi itu tadi? rumah pribadi dulu. Oh, pribadi. Iya. Karena mungkin jungjat, bahasa Sundanya jungjat, di Jakarta terus ke sini, ke Jakarta lagi. Terus inisiatif lah dia untuk dikontrakin. Iya. Cuma yang ngontrak, bahkan dia pun pernah sewaktu ngisi rumah itu ada penampakan. Oh, Iya. jadi pas waktu yang punyanya ngisi juga udah ketahuan lah. Iya, ada ada penampakan ya. Terus dia nggak betah, diamlah di Jakarta. Inisiatif dia, oke lah rumah itu dikontrakin gitu. Beberapa yang kontrak pun seperti itu. Kejadiannya ada penampakan seperti kucing lah, terus Maksudnya kucing gimana? ya di antara yang kontrak itu ada yang ngelihat berupa kucing. Oh, kucing. Kucing loncat-loncat apa gimana gitu. Terus udah ada kucing seperti itu, ada suara ranjang lah, di apa namanya, dipukul-pukul seperti itu. Jadi suaranya janggal gitu, gak Iya. seperti biasanya. Kayak gitu. Udah itu kejadiannya ya sekitar jam 11, jam 12 sampai jam 3 malam. Lalu akhirnya rumah tersebut kosong sampai sekarang gitu. Ya kurang lebih kosongnya itu 5 tahun, 7 tahunan kurang lebih. 5-7 tahunan lagi. Iya, dikosongkan itu karena setiap yang kontrak nggak pada betah. Nggak pernah betah. Jadi udah dibiarin lah sama yang punya itu. Iya, udah dibiarin kemarin. Jadi di kalangan kampung Kang Ujang tuh udah familiar lah Nah, seperti itu. cerita rumah tersebut. Udah familiar. Udah bahasa Sundanya mah sabeueur hiji. Nih, Udah pada tahu gitu. udah pada tahu. Iya. Udah pada
Dan selesai sudah cerita dari Kang Ujang. Dan terima kasih Kang Ujang sudah menerima kami datang ke sini, sudah merepotkan juga. Enggak, sama-sama. Sebaliknya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ade Akung, pamit undur diri bersama narasumber Kang Ujang. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.